Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan bahas lanjutan ya, series laporan keuangan kuartal 4 yang sudah update. Kali ini kita akan bahas grupnya Astra International dan United Tractor. Jadi 2 hari terakhir itu UT turun cukup jauh, sekitar 9,27%. Dan kebetulan juga dia sudah infokan laporan keuangannya. Kita evaluasi sekalian bagaimana harga wajar dan juga hasil 2025 serta potensi final dividennya dia berapa. Langsung masuk ke laporan keuangannya PT United Tractors Tbk, laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember 2025. Nah, kita masuk ke aset lancar, kas dan setara kas ini ada 26 triliun, naik sedikit ya, naik sekitar 1,5 T dibandingkan 2024. Sebenarnya bukan sedikit lagi, tapi ya kalau hitungan mereka 1,5 T itu mungkin normal-normal saja. Kemudian aset lancar dari 69 ke 72 T, ya ini memang karena satu kasnya naik. Kemudian ada pembayaran pajak di muka dan pajak lain-lain itu di depan. Jadi ada akru di depan mungkin ya. Terus aset tidak lancarnya juga mengalami kenaikan. Ini ada aset tetap dari 40 T menjadi 45 T, sehingga jumlah asetnya dari 169 ke 177 T. Ini bagus. Kemudian utang, dari sisi utang tidak signifikan, hanya 300-an miliar. Ini aman, ini utang usaha, dan tidak ada pinjaman-pinjaman yang signifikan membebani karena utang-utangnya adalah utang non usaha, utang pajak, accrual, uang muka. Ada sih pinjaman bank naik nih signifikan pinjaman banknya dari 2,2 T menjadi 9,6 T. Cuma ya itu tadi, cashnya aja 26 triliun cashnya dan setara kas. Jadi utang 9 T itu sebenarnya enteng aja. Ini untuk ya mungkin relationship juga dengan perbankan ya, itu yang dijaga. Terus ekuitas ada kenaikan di saldo laba yang belum dicadangkan dari 77 T ke 85 triliun, sekitar 7 sampai 8 T ini selisihnya hampir 10%, sehingga ekuitasnya dari 95 ke 103. Ini oke. Muka saya ini agak gelap, nggak apa-apa ya. Oh, aman. Pendapatan bersih dari 134 ke 131. Nah, ini turunnya tidak terlalu signifikan dibandingkan perusahaan-perusahaan batu bara yang lain. Karena kalau batu bara yang lain mungkin kayak PTBA, kemudian Daro, kemudian GEM, BSSR. Prediksi saya nanti akan lumayan ya turunnya. Kayak ITMG kemarin kan lumayan turun. Mungkin yang jadi note adalah dari sisi pendapatan bersih 134 ke 131 ini turun, tapi beban pokok pendapatannya malah justru naik nih dari 100,5 T menjadi 101,5 T, naik 1 triliun, sehingga laba brutonya tidak bisa dipertahankan dengan baik nih, 33 ke 29 T. Nah, ini yang jadi note. Dan laba sebelum pajak penghasilan dari 25 ke 20. Lumayan ini naiknya. Turunnya. Turun 22% ini. Terus kesimpulannya, laba komprehensif yang bisa diatribusikan ini adalah 22 ke 14. Wow, turunnya luar biasa ya, 14,4 dibagi 2, 36% turun labanya. Jadi laba per sahamnya dari 5.300 ke 4.082. Terus kalau dilihat dari saldo laba 1 Januari 2025 itu kan sekitar 77 ya triliun. Ini kalau dilihat Desember 2025 85. Nah, ini ada dividen ya, final 2024 ini detail banget, ini bagus. 5,3 T yang dibagikan, interim 2025 itu 2,059 T. Nah, di sini juga sama, ini interim 2024 juga 2 T, final 2023 5,6. Artinya kalau tahun ini kalau ngikutin pattern yang ada, sebenarnya dari sisi dividen kalau dia bagi finalnya sekitar 5 triliunan itu masih bisa. Jadi ngikutin payout rasio yang ada. Jadi nanti kita simulasikan aja sekalian di screener. Terus arus kas penerimaan dari pelanggan 134 ke 130 memang ada penurunan karena salesnya juga ada penurunan. Terus tadi di detail pendapatan, kalau kita cek dia punya pendapatan di penambangan batu bara thermal metalurgi, ini ada penurunan dari 9,2 T ke 8,4 T untuk pihak berelasi. Sedangkan di pihak ketiga ini juga sama, 32 ke 31. Untuk mesin konstruksi turun, penambangan batu bara thermalnya juga turun, penambangan emasnya naik ya, 9,9 ke 14 T. Lah, ini yang menjadi concern di pembekuannya si Agincourt. Porsinya
sekarang ini lumayan ya, 10,6% dari total salesnya untuk penambangan emas. Terus dari tambang-tambang tadi 68 ke 70, ini malah naik ya jumlah penjualan barangnya atau totalannya ya, karena emasnya naik signifikan. Lumayan ini, naiknya 41% nih tambang emas. Terus dari jasa-jasa itu kalau tadi penjualan barang 70, jasa-jasa 61. Jadi hampir 50-50. Total pendapatan 131. Lanjut terkait dengan beban. Tadi bebannya kan naik ya dari 100 T 100 beban pokok pendapatan. Nih dia, 100 T ke 101 T. Apa aja yang bikin naik? Ini yang perlu dijadikan note. Biaya bahan baku sebenarnya turun dari 27 ke 25, tapi ada beban karyawan 12 ke 13 T, subkontraktor 10 ke 11 T, dan bahkan royalti ke pemerintah pun itu juga naik 3,9 ke 4,5 triliun. 4,5 triliun itu royalti 1 tahun. Habis itu izinnya kalau dicabut kan itu membuat kepercayaan terhadap kepastiannya hukum berusaha di Indonesia jadi tanda tanya. Nah, mungkin ini yang pada waktu kemarin trading halt, kemudian ada berita pencabutan dan seterusnya, ini kan turun segala macam. Terus pemerintah ngasih clue bahwa boleh kok banding gitu kan. Habis itu banding. Nah, ini mungkin yang membuat dia naik lagi. Dan per sekarang 2 hari ini itu juga mungkin karena laporan keuangan yang muncul di 2025 ini. Saya nggak tahu detailnya seperti apa, tapi karena ini banyak yang kita review, tapi intinya secara fundamental seperti ini berdasarkan dividend investing dan berdasarkan chart ini, kalaupun koreksi rasanya pasti ada yang nahan ya. Dugaan saya begitu, disclaimer on. Ya kalau misalnya koreksinya bisa ke 24.000 lagi, ini jadi support yang cukup kuat. Kalau ke 21.000 rasanya dalam waktu dekat belum lah. Ini banyak yang harus dilewati kan. 27.000 ini juga kuat, 24.000 juga kuat, 21.000 wah apalagi ini kuat banget. Terus berapa harga wajarnya? Harga sekarang 28.600. Kalau dilihat dari target dividen kita, ini belum saya update ya, EPS-nya kemarin kita prediksi 4.101 dengan payout ratio 41%. Sehingga dividennya itu sisanya sekitar 1.100 atau 3,9%. Nah, EPS kita bisa update dengan ini ya, sudah final kalau di Stockbit itu 3970. Nah, ini kita sudah update 3970 dengan payout ratio 41%, sisa dividennya tinggal 1.063 atau 3,7%. Setahunnya hanya 5,7%. Tapi kalau ini 45 beda lagi ya, 6,2 dan sisanya sekitar 1.220 atau 4,3%. Di grupnya Astra rata-rata ya segitu-segitu, 41, 45. Ada pernah Astra Internasional bagi itu sekitar 60, tapi itu sekali saja kalau tidak salah tahun 2024. Dan UNTR itu termasuk yang rajin bagi dividen. 2023 2.200, 2024 2.100, 2025 estimasinya di 1.630 karena dia sudah bagi 567, jadi 2% sudah diambil. Sisanya tinggal 1.063 estimasinya, disclaimer on. Ya, ini tolong di pause, dibaca-baca dulu. Jadi harga wajarnya berapa? Di 18.108. Apakah mungkin ketembus di 18.000? Ini sangat berat sebenarnya kalau ngelihat kondisi chart yang ada dan juga pemegang sahamnya yang ada di situ gitu ya. Jadi bisa jadi kita kalau nunggu diskon di 18.000 mungkin nggak akan dapat barang. Sehingga cara investasinya di saham-saham yang seperti ini bisa jadi tidak murni dividen yang jadi katalis utama atau jadi tujuan utama. Terus siapa saja pemegang sahamnya? United Tractor. Satu ada Astra International 59%. Kemudian ada MFS Investment. Jadi di atas 59% ini kan gini ya, di Stockbit itu kan 59% Astra Internasional, kemudian masyarakatnya 35, saham treasury 4,8. Nah, cuma 35 ini tidak detail dalamnya siapa saja. Nah, ini detailnya ada di sini. Ada MFS Investment. Ini kalau dilihat per 30 Desember 2025 ini ada penambahan ya sedikit 0,03% atau 15.600 lembar. Dia masih yang terbesar 1,59%. Kemudian ada Vanguard 1,33%, ini juga nambah. BlackRock per Januari 2026 status
ini itu nambah 2,5 juta lembar atau 6,7%. Lazard ini juga nambah, Dimensional Fund ini juga nambah, Invesco Advisor nambah juga, BlackRock Limited UK, kalau yang ini BlackRock Institutional ini juga nambah, Ranmore Fund Management Limited ini juga nambah ya, 30% malah nambah. Jupiter nggak nambah. Nah, ini adalah investment advisor atau hedge fund yang memiliki United Tractor. Dilihat dari performanya United Tractor maksud, dan dilihat dari siapa yang pegang sahamnya, sepertinya kepercayaan itu masih tumbuh. Makanya kemarin pada waktu Agincourt ada rencana dicabut izinnya, itu banyak protes dari pemegang sahamnya, utamanya Jardine ya. Jardine itu kan yang punya Astra International. Kalau ngelihat segini banyak yang pegang, ya harusnya fund juga protes ke pemerintah, sehingga dibukalah opsi untuk banding. Saya pikir kalau banding dilihat dari sisi manajerialnya, dari dokumentasi dan seterusnya, rasanya bakalan kembali ke Tractor. Ini prediksi saja. Karena yaitu seperti yang saya kemukakan sebelumnya, itu kan banjir Sumatera terjadi, kemudian banyak perusahaan di situ dievaluasi dan disanksi kan gitu ya. Salah satunya dicabut izin dan seterusnya, mau dicabut izin. Tapi kalau dilihat Agincourt Resource itu dapat proper hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini kalau dilihat beritanya tuh Februari 2025. Jadi abis ini kemudian ada banjir gede, terus kena sanksi. Nah, hal-hal yang seperti ini kan kontradiktif gitu. Dilihat kalau dari kriteria yang ada di situ, ini ada komen-komennya kan. Direktur External Relation Agincourt, Sunny Chan, mengatakan penghargaan proper hijau semakin memotivasi perusahaan untuk terus berinovasi dalam menerapkan praktik industri yang bertanggung jawab. Perusahaan akan terus meningkatkan kontribusi positif ke lingkungan dan sosial agar dapat mempertahankan peringkat hijau, meraih peringkat emas dan meraih peringkat. Nah, dia mampu meraih proper hijau ini yakni efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, efisiensi air, pengurangan dan pemanfaatan limbah beracun, konversi keanekaragaman hayati, serta reuse, recycle limbah padat non B3. PT AIR juga berhasil mengefisiensikan air hingga 4,1 juta meter kubik, antara lain untuk pemanfaatkan air limbah water polishing plant WPP untuk proses produksi dan pemanfaatan proses water dari trailing storage facility untuk proses produk. Nah, ini adalah sekilas untuk United Tractor. Dan kalau kita simulasikan untuk dividen for living dengan yield yang tadi 5,7 setahun, kalau hanya segitu-segitu saja, artinya ini kurang menarik. Tapi kalau dilihat di histori sebelumnya kan pernah dia tidak hanya di 5,7 ya, 7,9, 7,5 di harga sekarang. Karena harga sekarang juga sudah cukup di atas ya. Coba kalau harganya kemarin Anda atau kita cicil di 21.000, beda lagi. Yieldnya dividen 2023 itu 10%, 2024 10%, 2025 7,8%. Jadi beda pembelian, beda yield. Itu yang dijadikan referensi. Artinya kalau kita beli di harga sekarang, potensi yieldnya begini. Tapi kalau beli di harga yang lebih murah lagi, maka potensi yieldnya akan lebih tinggi lagi. Jadi kalau 5,7 kurang menarik. Nah, kalau misalnya di atas 9 itu masih menarik untuk dividen investing. Kecuali Anda ada trading di area sini sedikit. Misalnya ini kan kalau di harga sekarang sudah berapa? Plus 33%. Kalau ngambil dividen tadi 10%, kalau ngambil capital gain di sini kan sudah 33%, kan? Jadi sesuatu yang berbeda. Saya kira cukup untuk United Tractor. Kita akan lanjut lagi untuk yang lain. Selanjutnya ada Astra International. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.